Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog, saya Patricia Mapalie. Pemirsa, Senin 9 September 2024 merupakan hari sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina dan Eki yang digelar di PN Cirebon, Jawa Barat. Agendanya adalah mendengar kontra memori atau jawaban jaksa penuntut umum atas memori PK pemohon. Dalam sidang kali ini, jaksa membantah semua dalil yang disampaikan pemohon atau kuasa hukum 6 terpidana. Benarkah memori PK yang dipaparkan kuasa hukum 6 terpidana kurang kuat? Atau jaksa yang terlalu bertumpu pada putusan tingkat pertama, tingkat kedua, dan kasasi Mahkamah Agung? Kami akan membahas topik ini lebih lanjut bersama kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso serta Wakapolri tahun 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Patricia. Baik, Bang Jutek, Pak Ugro, terima kasih sudah kembali bergabung. Malam, Sebelum Pak kita Ugro. mulai berdiskusi malam hari ini, kita dengarkan dulu cuplikan dari sidang hari ini. Bukti surat pernyataan Dede Riswanto, Adi Haryadi, dan M. Ismail, file memori peninjauan kembali atas nama Adi Saputra dan kawan-kawan halaman 45, bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dede Riswanto yang menerangkan pencabutan BAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang ditandatangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai ke-4 dan alat bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali. Baik, saya ingin langsung minta tanggapan dari Bang Jutek. Tentu Bang Jutek hari ini mengikuti sidang sejak awal sampai dengan tadi berakhir tadi sore. Bang Jutek, menurut jaksa, novum yang tim Anda ajukan itu bukan merupakan bukti baru. Kemudian di wawancara terakhir Anda bersama dengan rekan kami di lapangan Rati, Anda sebutkan bahwa apa yang diajukan jaksa hanyalah bersifat formil, tidak masuk ke material. Apa maksudnya? Jadi gini Mbak Patricia, tadi betul statement saya di Pengadilan Negeri Cirebon, sehabis sidang, saya sampaikan kami setelah mendengarkan tanggapan dari termohon ya, dalam hal ini jaksa penuntut umum, bahwa mereka ini mengajukan kontra memori PK terhadap PK yang kami ajukan itu banyakkan bersifat formil. Dalam arti bahwa di dalam jawaban itu adalah membantah semua secara formil acara yang ada di memori PK kami. Ya, contoh bahwa dalam bantahan jaksa tidak ada novum sehingga apa yang kami ajukan itu bukan novum. Ini jelas-jelas adalah menurut kami novum. Seperti ya kesaksian Dede Riswanto. Saya kasih contoh tadi. Kenapa kami anggap ini kami ajukan novum? Ya secara materi, ya materinya di dalam bukan formil persidangan. Perlu kita tahu bahwa Dede Riswanto pada tahun 2016 lalu ketika dihadirkan dalam peristiwa ini Mbak, dia tidak pernah hadir dalam persidangan. Jadi otomatis dia belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Kesaksiannya adalah hasil pemeriksaan di kepolisian yang dibacakan di persidangan. Dan dia dianggap bahwa memberikan keterangan di bawah sumpah di depan penyidik. Nah, kenyataannya pengakuan Dede, dia tidak pernah dilakukan penyumpahan di depan penyidik. Ini yang kami ingin buktikan. Bahwa keterangannya pun berubah. Dahulu dia dianggap bahwa memberikan kesaksian melihat peristiwa itu. Saat ini dia menyatakan tidak melihat atau peristiwa itu adalah atas arahan dari Aib dan Rudiana. Ini yang harus kita patahkan bahwa ini adalah novum. Menurut jaksa bahwa itu bukan novum karena dedeknya sudah memberikan kesaksian dan pengadilan. Itu yang kita bilang formil. Ya, bahwa dalam kejadian ini, peristiwa ini, ya sudah terlalu banyak lah saya sampaikan berulang-ulang, terlalu banyak kejanggalan yang sudah
harusnya menjadi pertanyaan buat kita semua yang saya sudah sampaikan berulang-ulang, bahwa rangkaian peristiwa ini kemudian pada hari ini kita ketahui bukan dicurigai sebagai pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan. Kenapa? Kami menghadirkan banyak saksi yang melihat peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 lalu di Cirebon terhadap Eki dan Vina, ini adalah bahwa ini kecelakaan, bukan pembunuhan. Saksi yang kami hadirkan itu adalah nanti di dalam persidangan mulai nanti hari Kamis, ini adalah Adi Purnomo dan juga Ismail, dan juga ada saksi lain yang akan kami hadirkan yang ada di lokasi TKP. Semua ini melihat bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Dengan peristiwa kecelakaan ini menurut kami cocok dan ini sesuai dengan hasil visum, dengan keterangan-keterangan para terdakwa yang lain, dengan alat bukti lain yang sudah muncul di tahun 2016 lalu dibanding dengan bahwa dakwaan itu adalah pembunuhan. Demikian gitu Mbak Presiden. Oke, sampai di situ dulu Bang Jutek, karena ini kemudian juga dibantah oleh jaksa penuntut umum lewat pembacaan memori kontra memori pada hari ini. Kita dengarkan dulu ini pernyataan dari jaksa penuntut umum. Ya. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo, Fight Memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40, bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian, keterangan tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa oleh karena itu, sangatlah keliru jika para pemohon peninjauan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi, keterangan saksi M. Ismail, dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persidangan peninjauan kembali. Dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP, Yungto pasal 184, Yungto pasal 185 KUHP, sehingga kesimpulan dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali telah terjadi dugaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta adalah tidak rasional. Bang Jutek, dianggap tidak berkesesuaian satu sama lain dengan peristiwa yang sudah diputus inkrah. Tanggapan Anda? Itulah yang kita bilang formil Mbak Patricia, bahwa para jaksa ini betul berpatokan kepada putusan yang sudah inkrah. Kami tidak membantah bahwa sampai saat ini putusan yang sudah berkekuatan inkrah adalah bahwa itu peristiwa pembunuhan. Sementara kami mengajukan salah satu peristiwa baru bahwa ini ada menurut kami adalah kecelakaan murni. Itu sebabnya kami memasukkannya kepada novum. Jadi memang jaksa ya sah-sah saja menghadirkan ini secara formil mengatakan tidak berkesesuaian, tapi faktanya Adi, Ismail, dan juga saksi yang lain yang melihat itu kecelakaan, itu belum pernah terjadi dan belum pernah ada opsi bahwa peristiwa tahun 2016 lalu ketika disidang itu adalah opsi kecelakaan. Adapun alasan jaksa bahwa olah TKP tidak menemukan ada roda yang tergelincir ketika peristiwa, ada rem yang mendadak dan juga ada kerusakan kendaraan yang lain, kami bisa maklum, tapi kami juga punya alat bukti lain yang mengatakan bahwa itu peristiwa kecelakaan. Jadi bukan hanya berdasarkan keterangan saksi yang akan kami hadirkan, itu yang akan kita uji di dalam persidangan. Ya, jadi menurut kami kalau peristiwa ini tetap kita berpatokan kepada atau kita asumsikan bahwa ini ke pembunuhan, justru ini akan membingungkan karena banyak barang bukti, keadaan dan peristiwa itu yang di dalam dihadirkan di persidangan 2016 lalu itu adalah tidak mendukung bahwa ini pembunuhan. Misalnya, barang bukti yang diajukan adalah tidak mempunyai scientific evidence. Contoh, pisau yang dihadirkan yang pertama dibilang itu adalah samurai, ternyata itu mando. Walaupun mando yang dihadirkan itu tidak ada darah dan tidak ada sidik jari DNA milik bahwa itu pelaku, klien kami menjadi pelakunya. Begitupun motor yang dipakai bolak-balik membawa terpidana Eki dan Vina dari flyover sampai ke tanah kosong dan balik lagi ditaruh di flyover, itu tidak pernah dibuktikan ada ceceran darah.
di dalamnya baik kepada baju tersangka, baju terpidana, dan yang lain. Kemudian hal yang lain yang paling menurut saya sangat krusial adalah mereka dituduh diperkosa dan dibunuh di tanah kosong. Yang saat itu hujan lebat, bahwa itu harusnya ada bekas tanah liat dan menempel dalam tubuh atau di dalam pakaian mereka. Ini juga tidak ditumbuhkan. Tidak adanya batu yang berserakan. Itu yang saya katakan kalau kami hadirkan satu demi satu, memang peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Gitu. Dan semua melihat bahwa itu ada berkesesuaian. Kalau kami lihat bahwa ini adalah kecelakaan. Nah, ini yang kami ingin hadirkan, bahwa pembunuhan itu tidak ada, kami hadirkan. Apakah peristiwa itu kecelakaan? Karena ini ada saksi baru, fakta yang mengatakan itu kecelakaan. Ya silakan saja hakim menilai apa yang kami hadirkan ini berkesesuaian dengan saksi ataupun keadaan ketika 2016 lalu. Termasuk kepada hasil visum gitu Mbak Petri. Oke, baik, saya berpindah ke Pak Ugro. Pak Ugro, ketika kemudian jaksa tetap kekeh berpegang pada sikap bahwa keputusan kasus Vina ini telah inkrah, apakah Anda melihat ini cukup beralasan? Ya, kalau itu hak jaksa ya, ini kan sidang ini dalam rangka, kalau tidak salah ya, perkara berkas peninjauan kembali ini akan diajukan ke MA, tapi sebelumnya kan harus ya MA Mahkamah Agung sebetulnya kan sudah didaftarkan, diterima panitera, dan sekarang memang ketentuannya harus dilakukan oleh sidang hakim ditunjuk yang dulu tidak menyidangkan. Jadi hakimnya kemungkinan tunggal ya, atau lebih saya nggak tahu. Tapi ini tidak ada bantahan-bantahan seperti itu dari jaksa, karena yang disampaikan jaksa ini bukan sidang lagi seperti di awal. Ini tetap berkas perkara. Ini berita acaranya sidang ini dibuat oleh panitera, oleh hakim, jaksa juga tahu, pemohon juga tahu, dan tetap dikirim ke Mahkamah Agung. Makanya pedomannya Pak Jaksa mohon dipedomani pasal 263 sampai 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi bukan bantah-bantahan antara memori PK dengan pihak Pak Jaksa, itu sudah selesai. Sampaikan aja apa adanya, nanti masukan berita acara dikirim ke Mahkamah Agung gitu. Jadi ini upaya hukum yang luar biasa yang harus diajukan oleh pemohon tadi, dan bagaimana tanggapan jaksa? Jaksa mau bilang A ya ditulis A, jaksa bilang B tulis B, gitu aja. Jadi menurut saya sih nggak ada yang terlalu terlalu harus dikhawatirkan kalau jaksa menolak dan sebagainya. Yang jelas perkara ini dari awal matinya 2 anak manusia tadi, Eki dan Vina, itu ya diduga pembunuhan, ya kan? Pelaku utama, dua pelaku utama, Peggy ditangkap dan pra peradilan ternyata salah tangkap. Putusan pra peradilan itu bisa dibaca jadikan bukti baru. Kemudian ditanya, alat buktinya apa misalnya gitu. Ya itu saja, jadikan bukti-bukti baru. Bambu tidak berdarah. Harusnya kan bambu berdarah. Nah itu kan bukti baru, bambunya tidak berdarah. Sekarang scientific crime investigation juga tidak ditemukan. Nah, tinggal dijawab aja, tidak ditemukan atau ditemukan. Waktu jaksa melihat itu aja. Jadi nggak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan ini PK ini bisa memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kemudian juga kepada keluarga korban juga kita usahakan bahwa perkara ini harus dibuka, apapun yang terjadi yang seharusnya bisa disampaikan kepada publik itu dibuka pada publik, itu saja. Tetapi ketika ada kesaksian yang menurut dari tim kuasa hukum terpidana, ada kesaksian yang kemudian tidak dibawa sumpah pada tahun 2016, kemudian dijadikan bukti baru, tapi kemudian dibantah itu bukan merupakan bukti baru. Pandangan Anda, Pak Ugro? Ya, ini kan arahnya kalau nggak salah di pasal 264 ya, hukum acara pidana, kan lebih banyak arahnya kepada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh hakim itu saja. Kan prosesnya sudah mulai dari penyidik, penuntut umum sampai pengadilan. Nah, ini yang dibuktikan bahwa kenapa kita mengarah ke sana, karena ya tadi bukti-bukti tidak diajukan hanya bambu 70 cm, bambu 70 cm itu buat apa seperti itu kan menurut saya loh ya. Ini kan nggak masuk akal seperti itulah. Menurut saya ya mudah-mudahan tidak debat lagi seperti waktu sidang pertama kali, itu saja sih. Oke, saya balik lagi ke Bang Jutek. Bang Jutek, saya ingin bawa perbincangan kita soal hari ini, sidang hari ini. Pada saat sidang diskors, itu kemudian terpidananya memang tidak dihadirkan pada saat itu, kemudian diminta untuk dihadirkan. Apa sebetulnya alasannya? Kenapa para terpidana ini harus hadir di sidang hari ini? Ya, di dalam ketentuan peninjauan kembali, kami ini kan hanya mewakili para pemohon. Harusnya pemohon langsung sepanjang tidak berhalangan dan dapat dihadirkan, itu adalah hak dari para pemohon untuk menyaksikan langsung.
apa yang dilakukan oleh kami selaku penasihat hukum mewakili para pemohon. Sebagaimana di dalam KUHP pasal 263 ayat 2, syarat-syarat untuk PK sudah kami penuhi. Dan juga untuk PK sebagaimana kita ketahui itu adalah hak para terpidana ahli warisnya. Dan dalam hal sidang PK tadi yang disampaikan Pak Ugro, betul bahwa jaksa ini adalah bersifat pasif, tidak boleh lagi mengajukan pembuktian oleh jaksa. Tapi seluruh pembuktiannya adalah baik itu novum, kekhilafan hakim, pertentangan keputusan satu dengan yang lain adalah sepenuhnya berada di pihak pemohon. Termohon hanya boleh posisi membantah, memberikan tanggapan atas permohonan kami. Dalam hal ini apa yang disampaikan betul, jaksa mau bicara apa saja boleh. Ya itulah kehadiran para termohon itu, pemohon itu sangat penting sekali dalam persidangan dalam rangka untuk menyaksikan langsung apa yang disampaikan oleh bantahan apa yang disampaikan termohon, sehingga informasi itu akan nyampe kepada kami selaku penasehat hukum, sehingga kami akan mengambil langkah apa di dalam melakukan pembuktian untuk meyakinkan kepada majelis Mahkamah Agung nanti bahwa apa yang termohon bantah itu dapat kami cover atau kami sampaikan di dalam persidangan berikut, atau kami bantah atau kami cover ya di dalam ahli yang kami hadirkan, atau nanti lewat bukti atau yang kami akan ajukan. Karena ini sepenuhnya aktifnya ada di dalam penasihat hukum, di dalam pihak kami selaku pemohon. Jadi peninjauan kemarin ini adalah salah satu hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang dalam KUHP kepada kami, ya, kepada terpidana beserta dengan ahli warisnya untuk mengajukan. Jadi dalam hal ini sekali lagi jaksa selaku termohon itu hanya pasif dan hanya dapat melakukan bantahan. Demikian gitu, Mbak. Katanya para terpidana ini juga nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, Bang ya? Ya, karena ya walaupun menurut jaksa bahwa ada beberapa hal yang seharusnya diajukan dalam pra-peradilan. Seperti kami mempersoalkan tentang adanya dugaan penyiksaan dan penganiayaan selama mereka diperiksa. Menurut jaksa di dalam tadi tanggapan atas permohonan PK, ya, selaku termohon jaksa mengatakan itu harusnya ranah pra-peradilan. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ini tidak terungkap, ya. Tidak terungkap, inilah yang kami bawa ini menjadi novum, menjadi sesuatu hal yang baru menurut KUHP. Apakah ini dibenarkan keterangan yang demikian, apalagi akibat dari situ sekarang beramai-ramai saksi yang pada tahun 2016 lalu memberikan keterangan di depan polisi dalam penyidik, sekarang ini ramai-ramai mencabut, mengatakan itu bohong. Ini apakah bukan keadaan baru menurut kita orang awam? Nggak usah kita ahli hukum, ya. Jadi ini yang menurut kami kita berpendapat saja bahwa ini tugas kami untuk membuktikan keadaan baru yang dimaksudkan bahwa klien kami pada tahun 2016 lalu betul-betul tidak melakukan pembunuhan itu, gitu Mbak Patricia. Oke, baik, kita harus jeda terlebih dahulu, kita kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita akan lanjutkan dialog, tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan yang satu ini. Bahwa para pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Pada pokok permohonannya sebagai berikut, bahwa para terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan para terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali, yaitu para terpidana tidak mengakui perbuatannya dan para terpidana bukan pelakunya, serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019, terpidana Hadi Saputra bin Kasana. Baik, Bang Jutek, ini adalah soal gerasi disampaikan oleh JPU tadi. Anda sebagai kuasa hukum para terpidana, tapi juga di sisi lain Anda juga sebagai praktisi hukum, kalau melihat alasan atau jawaban dari JPU ini, seberapa besar ini akan mempengaruhi penilaian hakim?
Bang Jutek, kami belum bisa dengar suara Abang dari sini, Bang. Halo, halo. Baik, Sudah silakan. dengar? Bisa? Sudah bisa, Bang. Sudah? Mm-mm. Sudah ya. Oke. Jadi ini yang kami ingin tanya. Di dalam memori PK kami tidak sama sekali kami menyinggung peninjauan gerasi, hal gerasi. Di dalam tanggapan termohon menjawab memori PK kami memasukkan gerasi. Ya, itu yang kita ingin tanya, apakah boleh melebihi apa yang kami ajukan ya. Walaupun benar klien kami 6 terpidana itu betul sudah pernah mengajukan PK. Kami hanya menguji jaksa. Kalau dia di dalam jawaban termohon itu banyak mengatakan kami kurang teliti, kurang cermat dan sebagainya selaku penasihat hukum, ya sah-sah saja. Ya kami ingin tanya, ya dalam aturan PK kan tadi saya sampaikan jaksa itu bersifat pasif, hanya membantah apa yang kami ajukan, ya, tapi bukan menambah apa yang tidak kami ajukan. Di dalam memori PK kami tidak menyinggung sama sekali tentang gerasi. Tapi kenapa dibantah? Gitu kan, dari mana untuk membantahnya? Ini menjadi pertanyaan buat kami, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ya memang betul para terpidana itu mengajukan PK dan sudah pernah kami jawab bahwa saat itu mereka melakukan melakukan gerasi oleh karena ada penjelasan dari Kalapas dan juga petugas lapas yang berniat baik kepada mereka. Bahwa melihat bahwa selama ini mereka tidak melakukan upaya hukum lain, bahwa mereka sedang menjalani hukuman seumur hidup, teriba dengan niat baik dari Kalapas dan juga teman-teman di lapas, ditawarkanlah mereka karena berkelakuan baik untuk melakukan gerasi. Kami sudah confirm kepada para terpidana, mereka ini pada prinsipnya tidak mengakui apa yang mereka lakukan ketika ingin mengajukan gerasi tersebut. Tetapi karena persyaratan formil, ya kami sudah mendapatkan cerita, sudah kami sampaikan. Nanti kami akan kami jelaskan ya bahwa para terpidana ini terpaksa ya bahwa mereka membantah tapi diyakinkan oleh pihak lapas itu hanya. Tapi bagaimana membuktikan itu, Bang Jutek? Ya makanya kita hadirkan saja para terpidana itu ketika memberikan kesaksian. Kalaupun iya Mbak, mereka pernah mengajukan gerasi oleh karena situasi saat itu mereka tidak memahami situasi hukumnya, yang kami mau sampaikan, gerasi ini tidak menghalangi hak mereka untuk mengajukan peninjauan kembali, itu aja paling penting. Bahwa peninjauan kembali yang mereka ajukan ini adalah berbeda terbalik dengan gerasi yang pernah mereka ajukan. Ya, kalau gerasi ini mereka beralasan bahwa ingin ada pengampunan terlebih dahulu, memohon pengampunan, ya, mengakui perbuatannya sebelum memohon pengampunan dari presiden. Kami mau sampaikan Mbak Pratisya bahwa PK ini sekali lagi tidak menghalangi hak para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Ya, walaupun kami mempertanyakan ya jaksa ini menjawab memori PK kami memasukkan gerasi itu dari mana? Kami ingin tanya karena di dalam memori PK kami tidak memasukkan hal gerasi. Ya, ini yang kami ingin sampaikan. Mungkin jawabannya adalah karena di dalam gerasi itu mereka mengakui perbuatannya. Iya, tapi kan sekali lagi tugas jaksa di dalam PK ini bersifat pasif, mereka hanya boleh menjawab, membantah apa yang bukti apa, novum apa, atau hal apa yang kami ajukan. Dia tidak boleh lagi mengajukan bukti baru atau tidak boleh menghadirkan bukti baru. Itu di dalam acara hukum peninjauan kembali, ya kan, yang diatur di dalam KUHP. Bahwa kami adalah selaku pemohon 100% punya kewajiban untuk menghadirkan bukti, novum, ketidakbersesuaian, pertentangan di antar putusan, itu yang diizinkan pasal 263 KUHP ayat 2 itu Mbak. Gitu. Oke, kita bergeser soal saksi tadi. Di awal Anda sebutkan bahwa ada banyak saksi yang bisa membuktikan bahwa kejadian di tahun 2016 itu adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Berapa banyak ini yang Anda maksudkan? Anda bilang ada banyak, berapa jumlahnya? Jadi setidak-tidaknya saksi yang mengatakan itu kecelakaan yang melihat langsung itu lebih dari 4 Mbak. Itu yang kami sampaikan. Yang ada di TKP. Kemudian memastikan bahwa itu dugaan itu kecelakaan itu benar terjadi adalah percakapan dengan Mega dan Vidi. Ya, bahwa itu adalah mereka masih bercakap-cakap pukul 22:14. Artinya kalau memang betul 22:14 mereka masih bercakap-cakap dan sementara pukul 22:30
sudah di TKP itu dipenuhi dengan begitu banyak orang, maka kami dapat pastikan itu bukan pembunuhan, ya dugaannya. Kemudian hal-hal lain yang kami bilang, saksi yang lain yang muncul, teman-teman Eki yang punya helm, yang namanya Franciscus Margun yang punya helm, yang melihat ya, bahwa kerusakan helm yang dikatakan ada di bawah, di bagian bawah, itu helmnya rusak, dan itu helm kebetulan punya dia, dan itu helm sangat mahal saat itu, katanya 600 atau 700 ribu, itu helm yang sangat bagus, dan itu dia pastikan itu rusak, dan sesuai dengan berkesesuaian dengan saksi yang kami hadirkan, dan juga ada hal-hal lain lah Mbak yang kami sampaikan, bahwa ini lebih berkesesuaian dengan fakta bahwa ini kecelakaan daripada bahwa fakta ini pembunuhan gitu. Oke. Saya berpindah ke Pak Ugro. Pak Ugro, terakhir Anda berdialog di MTV, Anda masih punya pegangan bahwa ini adalah pembunuhan. Setelah mendengarkan kemudian novum atau penjelasan dari kuasa hukum terpidana, Anda masih dalam posisi bahwa meyakini ini adalah pembunuhan, Pak Ugro? Iya, dari awal memang ini kan ada pembunuhan. Ya kan, kalau saya mengatakan ini kecelakaan lalu lintas kan belum ada yang memproses. Siapa memproses? Kalaupun diindikasi nanti ada kecelakaan lalu lintas, ya silakan aja gitu, nggak ada masalah kan, nggak ada larangan. Bagi saya ini peristiwa ini ada dua sejoli, laki perempuan, anak muda meninggal di jalan layang. Kemudian di situ diduga ada pelaku, dari mulai tersangka, terdakwa sampai terpidana. Dan alat bukti hanya keterangan saksi dan transaksi plus barang bukti yang kira-kira nyambung ke pembunuhan tidak jelas, ya kan? Kemudian sepeda motor ditemukan, visum tidak jelas juga, hanya visum seperti visum ditemukan sperma dan sebagainya. Nah, bagi saya sekarang bagaimana membuktikan bahwa mereka ada peristiwa dugaan pidana pembunuhan atau pidana pembunuhan, kemudian pelakunya bukan mereka. Sekarang konsultasi peninjauan kembali ini pidana seumur hidup seperti itu, tapi kasusnya juga harus diungkap. Motivasinya apa? Gitu loh. Kemudian juga bagaimana modus operandinya pelaku ini seperti ini. Diungkap nanti ya seolah nyawa itu murah gitu loh. Jadi saya rasa ini terobosan baru bagi hukum di kita. Kalau dinyatakan PK yang dulu diajukan, saya juga baca-baca pasal 263 sampai 269. Kalaupun PK ditolak, itu ditolak dulu dalam rangka apa? Kecuali sudah ada putusan PK, ya kan, yang menetapkan bahwa itu PK-nya katakanlah putusannya tetap ditolak ya. Tapi kalau hanya ditolak yang ayat, kalau nggak salah ayat A-nya itu, yang nomor 1 mungkin masih kekurangan yang keyakinan hakim karena kekurangan administrasi dan sebagainya, dikembalikan lagi, tapi bisa diajukan PK kembali, walaupun ketentuan PK-nya sekali. Nah, atau ini dianggap sebagai PK luar biasa. Ya, seperti kasusnya yang dulu ada Joko Chandra kalau salah itu, yang itu kan menggunakan PK luar biasa. Walaupun sekarang dilarang kalau jaksa ngajukan peninjauan kembali. Nah, bagi saya, mari kita belajar bersama, kita melihat bagaimana pelaku utama saja sudah dibebaskan, Peggy yang ditangkap kemarin kena pra peradilan. Nah, sekarang kalau pasal 5556, nah mereka ini kalau hukuman seumur hidup, kalau Peggy yang asli ketangkep pelakunya, sepertiga dari seumur hidup ditambahkan berapa kira-kira seumur hidup plus sepertiga seumur hidup. Aturannya nggak jelas di sini ya. Jadi ini terobosan baru, mudah-mudahan kita semua bisa sadar bahwa ya mari kita tegakkan hukum ini untuk mencari keadilan dan kebenaran yang hakiki itu saja. Pak Ugro, saya ingin mengafirmasi ini untuk membuat ini lebih jelas. Artinya posisi Anda masih meyakini bahwa memang ada pembunuhan di sini, tapi Anda tidak yakin bahwa mereka lah yang melakukan pembunuhan itu. Demikian Pak Ugro? Iya, saya juga, ini kan bebas ya, masalah debat misalnya gitu. Misalnya jam dan sebagainya, ada UTC dan sebagainya. Saya juga coba pelajari, jadi saya tidak terbawa ke kecelakaan lalu lintas dulu, saya tetap ke arah pembunuhan tadi. Supaya tidak geser kiri kanan, jalan di tol kiri kanan kan diajar mobil di belakang nanti. Nah, saya tetap prinsip di situ dulu. Oke. Balik lagi ke sidang PK. Siapa yang menurut pandangan Anda, Pak Ugro, harus dihadirkan tim kuasa hukum terpidana dalam sidang PK kali ini? Ya sekarang yang namanya PK itu kan menurut saya saksi novum yang bisa dijadikan patokan bahwa
dia yang dituduh sebagai pelaku utama di situ, yang lain adalah 55 atau 56 di situ, kemudian dia dinyatakan bebas, tidak bisa diproses dan sebagainya. Nah, kalau pelaku utama saja sudah dinyatakan bebas, tidak bisa diproses, apalagi pelaku yang lain di situ. Kemudian saya juga sangat apresiasi kepada Pak Oto bahwa selama ada pemeriksaan, dalam pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, dan itu sudah ada putusan dari Mahkamah Agung ya, itu jadikan juga hukum tidak dibuat main-main seperti itu, padahal pasalnya pasal dugaan pembunuhan itu saja. Oke. Bang Jutek, sebelum kita jeda, saya ingin mengkonfirmasi dulu, mungkin tidak banyak, tidak semua masyarakat kemudian mengikuti. Apakah persoalan DPO itu juga masuk dalam memori PK? Bang Jutek, kami belum bisa dengar suara Bang dari sini. Bang Jutek? Masih di mute, Bang? Halo ya, Oke, Mbak silakan. Patricia. Jadi kami dalam hal terkait dengan DPO, memang kami juga akan menghadirkan ya, diantaranya para terpidana kita akan tanyakan nanti mungkin ya, apakah dari mana nama Dani, Andi dan juga Peggy, ya. Kemudian identitas yang ada di dalam putusan terhadap 3 mereka itu dari mana dapatnya. Ini juga cukup menarik karena mereka ini adalah pelaku utama di dalam dakwaan. Ya, sementara yang 8 ini adalah turut serta 55-nya, ya pasal 55 ya. Tetapi mereka nyatanya yang turut serta saja dihukum seumur hidup. Ya, kalau Peggy kemarin itu tidak dibebaskan oleh pra-peradilan, menurut saya itu pasti vonisnya maksimal. Karena dia adalah pelaku utama, maksimal dalam hal ini pasti hukuman mati. Ya untung saja menurut saya para klien kami 7 terpidana ini kemarin tidak dijatuhi hukuman mati. Kalau sudah dijatuhi hukuman mati, apalagi sudah dieksekusi, menurut saya ini lebih miris lagi hukum kita. Karena di dalam adiugium hukum ya dikatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya. Dalam hal ini kita juga tahu di dalam praktek di dalam hukum kita juga sering mendengar hakim tidak boleh menghukum seseorang kalau ada keraguan sedikit saja ya di benak hakim. Karena di dalam kitab undang acara hukum pidana kita bahwa dasar hakim memutuskan itu adalah berdasarkan 2 alat bukti setidaknya dan juga keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim inilah yang harus full. Dia tidak boleh ada keraguan sama sekali. Ya, dalam hal ini kami menghadirkan banyak sekali keraguan, menghadirkan banyak sekali kejanggalan, harusnya ini menjadi pertimbangan Mahkamah Agung nanti ya dalam memutus. Ya kita kembalikanlah kepada yang terhormat mulia hakim-hakim di Mahkamah Agung nanti untuk menimbang apa yang kami hadirkan. Yang kami beberkan begitu banyak kejanggalan-kejanggalan kalau ini adalah dibilang kasus pembunuhan ya, mulai dari barang bukti yang disajikan, keadaan TKP, lokasi TKP dan juga keadaan para korban, visum dan juga baju yang mereka pakai dan sebagainya. Ini semua tidak berkesesuaian dan tidak mendukung adanya pembunuhan. Ya, ini yang kami hadirkan. Kalau tadi hanya satu sedikit saja keraguan itu hakim tidak boleh memutus, saya pikir ini kami menghadirkan banyak keraguan yang kami hadirkan untuk para hakim nanti. Demikian, Bapak. Kita bahas soal kejanggalan dan keraguan itu nanti di segmen selanjutnya atau segmen terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Dan kali ini di studio NTV sudah bergabung Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana. Pak Ugro, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Nggak apa-apa. Jakarta macet total. Iya, habis hujan Pak. Oke, saya ingin bawa perbincangan kita soal ini. PK Sakatatal sedang berjalan, on the way. Terakhir kami dapat info bahwa PK itu akan berjalan, hasilnya kita akan dengarkan dalam paling cepat 3 bulan. Apakah memang selama itu waktu yang dibutuhkan oleh MA untuk mereview kasus ini kembali? Ataukah sebenarnya ini bisa dipercepat sebetulnya? Atau sesimpel itu sebetulnya kasus ini? Iya, jadi kalau Sakatatal kan sudah melaksanakan putusan dan dia kalau tidak salah pembebasan bersyarat, ya kan. Jadi dia kan harusnya 8 tahun ya
Nah, kemudian yang lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dalam peninjauan kembali karena perkaranya sudah inkrah, ya tetap melaksanakan putusan tersebut. Ya, jadi perkara ini sekarang menjadi milik dunia, itu. Dan ini belum pernah terjadi seperti ini di Indonesia. Jadi hakim-hakim yang mulia, hakim agung ini juga pasti juga nonton TV, mendengarkan dari masyarakat, bukan tidak menerima info dari luar gitu. Jadi memang ya ke depan jangan main-main seperti dengan hukum seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan pertimbangan hakim nanti adalah memberikan keputusan hukum yang terbaik yang dirasakan keadilannya oleh semua pihak gitu. Tapi Anda melihat bahwa PK 6 terpidana ini juga akan bersifat demikian seperti PK Sakatatal yang memakan waktu paling cepat 3 bulan. Ya, saya rasa waktunya pasti tidak akan begitu cepat ya. Paling ya, apalagi sudah muncul PK-nya Sakatatal duluan. Mungkin bisa juga dipercepat yang lain karena ini kan penyertaan pasal 556 di situ. Kalau yang satu Peggy yang di pra-peradilan di Jawa Barat, di Bandung juga sudah dibebaskan dari tuduhan sebagai tersangka. Kemudian yang lain juga Sakatatal sudah maju, kemudian juga yang Sudirman masih dalam proses. Yang ke-6 ini juga mudah-mudahan akan berangkat bersama-sama. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa ini sudah hancur lebur gitu. Kalau musuh itu sudah dihancurkan seperti itu, akan direkonstruksi oleh siapa? Nah, itu nanti setelah putusan-putusan PK nanti, ya mudah-mudahan korban tadi bisa diungkap kembali kira-kira motif dari pembunuhan itu apa, terus modus operandi seperti apa itu aja. Oke. Bang Jutek, PK Sakatatal, saya ingin tanyakan hal yang sama. PK Sakatatal sekarang on the way, sedang direview, kita sedang menunggu bagaimana kemudian hasilnya. Anda melihat bahwa PK 6 terpidana klien Anda nasibnya akan seperti PK Sakatatal yang menunggu sekian lamanya? Ya memang kita melihat bahwa bukan kebiasaan ya. Jadi memang proses PK ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Cirebon tempat diputusnya pidana awal 6 terpidana ini menjadi pengadilan untuk memproses awal PK ini, dan mereka aja sudah memakan waktu mungkin 1 bulan di dalam memproses ya habis sidang nanti mereka akan merekap, lalu membuat berita acara, melengkapi dokumen-dokumen. Setelah hakim memberikan pendapat dan juga menyatakan pendapatnya, lalu akan semuanya ini akan dikirim ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ini akan dilakukan penelaahan ya oleh Hakim Agung yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya, tentu ini mereka memerlukan waktu ya paling cepat mungkin ya katakan 2-3 bulan. Jadi dalam proses selesai dari sidang itu saja sudah memakan waktu paling tidak 3 bulan. Tapi biasanya memang kami melihat PK itu nanti akan diputus itu paling cepat biasanya 3 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan lah. Itu biasanya yang kami lihat ya dalam peristiwa-peristiwa PK yang diajukan dalam situasi normal. Apakah karena ini kasus adalah perhatian dari masyarakat luas, apakah ini dipercepat? Kami tidak paham. Karena yang kami sampaikan bahwa kenyataannya saat ini di Bareskrim Mabes Polri saat ini masih berjalan 3 LP kami, 3 laporan kami di Bareskrim, ya, 1 terhadap Rudiana, 1 kepada Aib dan Dede, 1 lagi terhadap Pak Pasren dengan Kavi. 3 LP ini masih jalan dan kami masih kawal. Kenapa ini kami kawal? Bukan kami ingin balas dendam. Karena ini adalah untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh klien kami, dituduhkan kepada klien kami tidak benar. Bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pembunuhan, mereka malam itu ada di rumah Pak RT, Pak Pasren. Ya, itu yang ingin mereka buktikan. Gitu. Jadi keterangan Aib dan Dede kita bisa nyatakan yang membuat mereka ini menjadi terpidana itu tidak benar. Apalagi yang tadi Pak Ugro sampaikan. Secara konstruksi hukum harusnya sudah runtuh ini. Ya, karena berdasarkan cerita Aib dan Dede yang disaksikan Liga Akbar, kenyataannya Aib dan Dede Dede dan Liga Akbar sudah mencabut
hanya keterangan Aib sekarang ini yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti saintifik, ya, baik itu alat bukti pedang, pisau, bambu, batu, ya, CCTV dan yang lain tidak bisa dibuktikan kecuali hanya petunjuk dari visum yang katanya ada luka sajam, ada luka benda tajam, bukan sajam ya, luka benda tajam, ya, yang dalamnya sekian senti itu. Ya, ini yang kita ingin buktikan, apakah itu pembunuhan? Karena dikatakan ada luka tusuk, ternyata tidak bisa dibuktikan baik oleh visum maupun autopsi maupun dalam bukti yang kami hadirkan bahwa benar ada terjadi luka tusuk. Ya, sudah seringkali kita bahas. Jadi banyak hal lah, Mbak. Saya pikir bahwa mari kita tunggu saja prosesnya dan memang memakan waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Gitu. Meskipun memang sudah ada putusan MA, Bang Jutek, mungkin satu soal tadi seharusnya para tersangka pada saat itu harus didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa, kemudian ada beberapa poin yang kemudian mengacu pada putusan MA itu. Bukankah seharusnya bisa lebih cepat? Ya, kalau hakimnya berpendapat demikian, karena sudah ada jurisprudensi dalam hukum itu namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah satu putusan yang terobosan yang diputus oleh hakim pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, inkrah, dan itu bisa menjadikan rujukan, itu namanya jurisprudensi. Kami di dalam memori PK kami sudah menghadirkan banyak jurisprudensi Mahkamah Agung tentang bahwa yang disampaikan oleh Bang Oto, ya, di dalam press conference tanggal 4 September yang lalu, bahwa bila mana terpidana, terdakwa, tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam tuntutan dari hukuman yang di atas 5 tahun apalagi 15 tahun, harusnya bebas demi hukum. Ya, Bang Oto katakan tidak usah dilihat ini perkara pembunuhan, ini perkara kecelakaan atau perkara apapun, karena kenyataannya kami bisa buktikan mereka dalam penyelidikan di kepolisian tidak didampingi PH. Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan jurisprudensi atau apa yang pernah diputuskan oleh Hakim Agung sebelumnya, maka dia harus konsisten, konsekuen, bahwa perkara ini juga harus bebas demi hukum, tidak boleh dilanjutkan, gitu, Mbak. Oke, sampai di situ. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, kasus ini kemudian menyita perhatian publik, sangat menyita perhatian publik pun dengan kami, redaksi NTV. Tapi apakah Anda melihat bahwa penyidik, dalam ini mungkin secara keseluruhan, institusi Polri merasa terdesak untuk menyelesaikan kasus ini, balik lagi ke kasus Vina dan juga Eki ini, Pak Ugro? Ya, seharusnya mungkin kekeliruan atau kesalahan dari awal itu oleh oknum, ya. Kalau kita lihat oknum ini kan Aibtu Rudiana ini kan ditemukan banyak pelanggaran etika loh, apalagi pelanggaran hukumnya juga banyak. KUHAP tidak dilaksanakan dengan secara baik dan benar. Nah, bahwa kasus ini ke depan akan menggunakan laporan polisi yang mana, kemudian ada indikasi juga kecelakaan lalu lintas. Apakah di Polres Seberang itu juga ada laporan polisi kecelakaan lalu lintas nih? Jadi misalnya dimunculkan ada kecelakaan lalu lintas, ini dua instansi loh, Polresta dan Polres ini. Kok melihat satu peristiwa, satu kecelakaan lalu lintas, satu pembunuhan, ini kacamata yang satu dipakai kacamata A, satu kacamata B, ini juga menarik perhatian ke depan nanti jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ya, untung kalau dulu zaman dulu di atas Polres masih ada Polwil. Sekarang Polwil hilang, langsung ke Polda. Sehingga harusnya Polda asistensi ke Polres atau Polresta ini. Nah, itu sampai proses selesai kok tidak ada. Tapi saya yakin mungkin tim yang dibentuk oleh Kabar Reskrim atau Kapolri ini bisa mengungkap fakta ini sebenarnya. Jadi dilematis. Apabila dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas, nah kenapa satu Polresta itu bisa menyatakan itu pembunuhan? Kalau itu pembunuhan memang alat bukti kurang, mungkin masalah kecelakaan lalu lintas bisa dikesampingkan gitu kan. Tidak ada, ini pembunuhan. Hanya mencari pelakunya yang sulit. Jadi memang ya selama 35 tahun 2 bulan saya di polisi baru kejadian seperti ini bagi saya ya membangunkan pensiunan yang sudah mulai harusnya tidur ini, bangun lagi gitu, kira-kira gitu. Termasuk kan? Oke. Pak Ugro, jadi apa yang harus dilakukan oleh penyidik di saat-saat seperti ini? Karena sejauh ini ya perhatian kita tertuju kepada memori PK terpidana, tapi kemudian kita balik lagi ke kasusnya. Tidak ada pergerakan, tidak ada perkembangan, tidak hanya berdiri di situ saja, tidak berpindah tempat, tidak ada kemajuan. Anda pun melihat demikian?
Ya seharusnya kan saya pernah bilang begini, pengacara korban, penasihat hukum korban itu atau keluarga korban itu kan bisa minta SP2HP. Nah kita minta aja, misalnya hari ini minta SP2HP, kira-kira 2 hari jawab nggak? Jawabannya apa kira-kira? Nah kemudian SP2HP bisa nyatakan satu ke Polresta, satu ke Polres. Tanya dulu di sana ada laporan polisi nggak? Waktu tanggal 27 Agustus 2016. Nah kalau di sini ada laporan polisi kan menarik nih SP2HP diminta ke 2 arah, gitu loh. Nah ini mungkin yang perlu ditarik saja ke Polda persoalan ini sehingga Polda yang nangani atau ke ke Bareskrim di situ. Oke, berarti balik lagi dari awal ya Pak ya? Ya harus rekonstruksi kembali bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Jadi jangan sampai meninggalkan kesan sebetulnya mudah untuk diungkap, tapi kan Seperti ditahan-tahan. ada perasaan nanti kalau nggak terungkap itu risiko risiko kerja. Jadi nggak usah takut karena banyak kasus tidak terungkap juga tidak dipecat asal profesional itu aja. Oke. Bang Jutek, terakhir singkat saja, waktu kita sangat sedikit. Selanjutnya apa kemudian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum terpidana pada sidang-sidang selanjutnya? Bang Jutek masih di mute, Bang. Oke. Ya, hari Rabu, Kamis, Jumat yang akan datang, itu kami akan menghadirkan alat bukti surat, saksi, dan juga minggu berikutnya sidang berikutnya kami akan mengajukan kedatangan saksi ahli. Ya, disitulah kami akan menyampaikan novum-novum dan juga apa yang kami muat di dalam memori PK kami. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bang Jutek. Pak Ugro juga nampaknya harus bersiap-siap. Kami undang lagi Pak untuk mendengarkan dari Pak Ugro soal kasus ini. Terima kasih Bang Jutek Wongso, kuasa hukum dan terpidana, dan juga Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014 sudah kembali bergabung di NTV Prime. Dan pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Patricia Mapalie, sampai jumpa.